seperti apa daripada nanti nggak bagus gitu kan untuk pemenangan. Saya mundur dan beliau juga mengizinkan gitu ya, lebih baik mundur, itu yang paling gentle. Mas Gibran juga ngasih banyak apa yang mau dia bangun ke depan gitu. Kayaknya memang sebetulnya cocoknya gue di sini gitu. Jalanlah bareng-bareng sekarang ini. Gue melihat bahwa Pak Jokowi adalah one of a kind ya, saat ini terbaik gitu. Gibran ini ya dan Pak Prabowo gitu ya, setelah kita beberapa kali lah berdiskusi gitu, itu respect ya sama gagasan, ide dari siapa aja. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini kita bersama Viva la Revolution. Coba last point gue apa kira? Mas Boni gimana ini? Mas Boni mana? Nur Iman Subono ini no apa? Bajen, Los Brazos, no Puerdan, La Esperanza. Viva la Revolution. Ada di podcast gue itu tuh. Iya, karena konspirasi. Iya, Prabu Revolusi itu kaitannya gimana tadi lo bilang? Prabu itu adalah wisdom orang-orang yang senior dan berpengalaman. Revolusi adalah semangatnya orang-orang muda. Prabu Revolusi. Yang dibicarakan. Yang dicari-cari. Dicari-cari netizen nanti, Mas. Iya, dicari-cari netizen, dicari-cari elit politik kan. Orang itu biasanya swing voters. Nah, baru ini ada di dalam kejadian Republik Demokrasi ini nih, ada swing team ses. Aduh, kata Rifana aja gini, Bos. Rifana Pratiwi, sahabat kita nih kan. Rifana mana? Rifana Pratiwi, sahabatnya Mas Prabu juga. Iya, itu ada Mas Prabu. Ada sahabatnya. Itu perjalanan karir Rifana tanpa Prabu Revolusi belum tentu sampai titik dan ini. Ada sahabatnya petinggi Republik ini satu kan. Siapa tuh? Yang dekat sama Rifana. Oh, Rifana, semua, Bos. Itu gua kenal dari dulu, jam susah itu gua kenal. Emang lu kenal sama teman-teman yang udah senang. Gua dari susah. Dalam hati gua, abang ini kapan susahnya? Kayaknya dari gua jadi wartawan dia udah senang ya kan. Oke, Mas Prabu Revolusi sangat dibicarakan. Tolong diklarifikasi dulu, swing team ses ini benar apa enggak ada swing team ses ini? Iya, karena Anda kan di 03 itu bukan ece-ece, bukan kelas kayak gua sama Budi ini kan. Kalau masuk tim ses pasti kami levelnya tukang tempel poster lah. Iya, gitu atau kalau di partai petugas ranting lah. Ya. Tukang lemnya. Enggak, lu DPP lu ya kan, DPP bidang penggalangan. Siapa lah gue ini, Bos. Deputi kan. Iya. Peyek gue ini, Bos. Iya, enggak lu jujur Mas, ini gimana cerita karena lu ini membingungkan. Kata Rifana gini, dalam pengalaman politik gue yang panjang ini gak pernah gue lihat ada orang pindahnya tuh tim ses di tengah-tengah di bursa transfer. Tek. Kita basisnya Rifana aja, Mas. Menurut gonjang anjing apa enggak ini karena Rifana itu standar kebenaran lu semua ya. Betul. Standar kebenaran umat ya. Iya, betul. Rifana adalah kebenaran itu sendiri. Iya. Enak kan? Rifana nih kalau jadi raja nih Louis, Mas. Etat semua ini saya adalah negara. Udah gitu. Rifana tapi udah gak pernah kontak gue lagi, gimana sih? Karena lu membingungkan itu. Lu fenomena agak gila. Nih buat Anda ya yang gak inget-inget ya, Prabu Revolusi adalah salah satu deputi dari TPN Ganjar. Deputi ini Pak Arsyad. Nih deputi. Jarak 2 cm aja. Opung panda aja di sini, opung panda nih kan. Kalau sekarang ini deputi, Mas Gibran. Ini Pak ya. Agak nempel nih Pak, udah jarak irisannya ada. Selai rambut di belah 7 ini. Iya, betul. Kalau Mas Ganjar ini Mas Pak Arsyad, ini Mas Prabu. Opung sini opung. Mas Gibran ini Prabu, ini Mas Gibran, Prabu lebih sih. Satu helai rambut.
Gimana sih Mas cerita Mas? Apanya? Dari mana? Apa yang lo mau tahu sih? Ya itu. Ya enggak itu gimana nih kita pertanyaan terbuka swing aja. tim ses ini Mas. Nanti lu kalau gue nanya terlalu spesifik lu bilang gue mengarahkan Iya, ya kan? bener nggak itu kejadian itu? Iya. Apa yang membuat Bener lu nggak persepsi publik ada swing tim ses itu? Iya. Swing. Yang jelas kan gue bukan TKN. Di TKN lo cari nama gue nggak akan ada. Emang gue nggak ke situ juga. Bang Muni juga nggak ada bang. Bisa aja. Tapi pakai baju Prabowo deh. Tapi kan yang pasti gue udah mundur duluan. Gue mundur tuh November akhir ya. Oh, udah mundur duluan dari. Iya, gue mundur dulu. Tata keramanya dijaga. Gue mundur itu November pertengahan ya, tanggal 15 kalau nggak salah. Udah mundur, baru gue ada break. Terus ya sekarang gue keberlanjutan. Asik. Emang dulu waktu lu meninggalkan Mas Ganjar belum keberlanjutan Mas Ganjar. Kan kita belum tahu tuh kayak gimana ceritanya di sana. Oh gitu. Lu kan tahu dari awal kita. Nggak tahu gua, lu kenapa jawab bawa kita tahu? Nggak tahu gua. Jejak digital lu ada bro. Sampai dibawa ke Mekah gimana ceritanya? Iya. Oh gitu. Jadi lu syariat lu yang udah lu jalankan. Iya. Apa yang bikin lu akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan bersama Mas Ganjar? Karena menurut Rifana. Enggak, kalau ini improvisasi lu nih ada. Enggak, tapi janganlah bahas Prabu aja yang cerita. Apa menurut Rifana apa katanya? Menurut Rifana itu ada invisible hand. Tangan gitu. Apa yang terjadi Mas? Maksudnya apa yang membuat lu akhirnya meninggalkan Ganjar dan sekarang memilih ada di banyak gambar bersama Mas Gibran lah di mana-mana? Yang pasti mungkin begini kan, proses politik setiap orang tuh beda-beda ya bro ya. Jadi setiap orang pasti punya journey-nya sendiri-sendiri. Nah, waktu gua di sana barangkali ada ketidakcocokan gitu yang juga diaminin oleh kedua belah pihak lah, dari gua dan juga pimpinan dari TPN gitu kan. Ya kita bersepakat daripada nanti gua mengganggu ya proses pemenangan mereka, ya lebih baik gua mundur gitu. Karena kan kalau udah beda nih, menurut gua ke sini, yang ini ke sana gitu kan, dia nggak bisa nyambung nih, kasihan juga gitu. Jadi ya udah, gue ikutin prosesnya, gue mundur baik-baik gitu. Bahkan ya ini ya, Pak Hari juga luar biasa ya, dia sebagai tokoh lah gitu. Hari ini lu jelaskan Hari dulu. Tanu Sudibyo, bos gua di FNC gitu. Bukan Hari Tanu Wijaya. Kita juga ceritakan seperti apa daripada nanti nggak bagus gitu kan untuk pemenangan. Saya mundur dan beliau juga mengizinkan gitu ya, lebih baik mundur, itu yang paling gentle gitu bro ya. Kalau kitanya udah beda pandangan tapi masih ada di dalam, itu kan juga susah nantinya gitu. Ya udah, kita ikuti prosesnya seperti apa, baik-baik semuanya, nggak ada yang sampai rame gitu ya. Ramenya kan karena foto aja sebenarnya kan. Karena udah kejadian post factum aja. Di elit rame. Gitu. Di elit rame Mas. Kita ini kan pergaulan elit ini kan. Terus Apa apalagi kata kalau mereka, apa kata elit? apalagi kalau dari Rifana terutama ya, apa sebagai kata mereka? pengumpul informasi elit ini ya. Dipanggil istana. Ya. Ditarik suruh putar balik itu pas sama ini invisible hand. Main improvisasi gua sama Hari sih. Tapi intinya Rifana lah. Sumber informasi kami. Enggak lah. Jadi udah beres dulu di TPN. Lalu kan sama Mas Gibran itu kan kita berteman baik lah. Ya seumuran juga ya, seumuran. Biji mata lu sumur. Ketawa nih Mas Gibran nih. Malu sama rambut uban lu ya kan. Ya udah kita ketemu, Mas Gibran juga ngasih banyak apa yang mau dia bangun ke depan gitu. Kayaknya memang sebetulnya cocoknya gue di sini gitu. Jalanlah bareng-bareng sekarang ini gitu. Tapi apa yang membuat lu tidak cocok gitu? Ya karena, merasa tidak karena cocok. kalau tidak cocok, gue sama Budi juga sering nggak cocok. Iya, tapi Iya kami kan? milih Kan beda, bertahan. lu kan nggak lagi berpolitik, beda bro. Ini kan lagi proses politik juga, dan gue yang merasa gue harus mundur
Gitu. Momentum Itu apa sebagai- yang akhirnya momentum apa atau trigger penting apa yang akhirnya membuat karena lu gini Mas, gua sama Budi ini juga banyak gak cocok, tapi bukan berarti kita harus pisah jalan gitu. Ya kan? Artinya kalau gua harus pisah jalan sama Budi, ada hal yang sangat fundamental yang ini gua nggak bisa, Dit. Dia tiba-tiba pakai narkoba di kantor gitu kan. Nanti kalau lu nggak bisa gua usir, gua yang pergi gitu. misalnya gue setuju poligami lu nggak setuju gitu misalnya lupa nggak ya gue kawin Bukan aja. kebalik. Kalau lu gue bilang setuju poligami nanti gue dihantam Kiki bos Iya, istri lu kan Iya. mending gue aja kan aman. Ya itu sih intinya sih sebenarnya lebih ke ada beberapa hal strategis yang gua pegang di sana dan mungkin nggak cocok sama bagaimana juga mereka membangun strateginya. Gua merasa butuh kepastian aja gitu kan kalau misalnya memang yang gua pikirkan itu nggak masuk, nggak relate sama narasi besar yang mereka bawa, ya lebih baik gua gentle gitu, gua mundur ketimbang gua memaksakan atau mengganggu proses mereka gitu kan. Jadi sebenarnya sesederhana itu sih, Bro Arif. Kan Bro tim Budi. narasi di bawah lu kan Mas. Di bawah gua, di Direktur sana narasi ya. Kang Robi kan. Iya. Iya kan? Nah, itu Artinya- lu bisa tahu. Artinya lu kan punya kontrol atas narasi besar. Ya. Lu dengan posisi lu deputi Berarti itu. ada orang yang lebih decisif dong daripada lu di situ. Soal Nah, narasi. lu coba cari tahu dong. Lagi gue nanya Makanya sama lu dari gua nih. keluar ya. Enggak lah, pokoknya semuanya baik-baik. Itu udah gue udah bersepakat sama para pimpinan di TPN bahwa ini kesepakatan bareng-bareng, ya, mutual decision yang tidak saling merugikan gitu. Makanya proses mundurnya pun juga sebetulnya biasa aja gitu. Nggak ada keramaian apa-apa. Kan gue mundur November pertengahan. Ya, gue mundur November pertengahan. Lo kalau lihat di KPU nggak ada nama gue di TPN. Karena pengurusan apa namanya tim pemenangan ini kan baru didaftarkan tanggal 15 kalau nggak salah. Gue mundur tanggal 13-an. Jadi secara resmi gue tuh nggak pernah ada di dalam struktur TPN. Karena ini didaftarkan ke KPU itu gue namanya nggak ada di situ, gitu. Jadi gue mundur November pertengahan. Foto sama Mas Gibran itu kan baru keluar di Desember akhir. Pendek itu Mas. Iya, Lu ini sebulan udah setengah lah. ada. Nah, Itu tapi sebulan setengah, tapi bro. gini, Mas, Hmm. Mas Prabu. Maksudnya gini. Dan pindahnya itu kan kayak ini nih, kayak Real Madrid sama Barcelona gitu misalnya. Kayak Luis Figo Iya, pindah ya ya. kan yang dulu Barcelona itu hina-hina Real Madrid gitu kan. Habis itu Luis Figo. Luis Figo pindah ke Real Madrid gitu kan, dianggap pengkhianat dan itu sangat berat gitu kan. Nah, mungkin kalau lu kenal satu mungkin nggak akan rame-rame amat menurut gua ya. Melihat tweet Mas terbaru Mas Ganjar, Sekarang. ya kan? Satu Satu strip dan 3 tiga, ya kan? Indonesia. Ya mungkin nggak akan. Oh kita ketemu lagi nanti Prabu kata Mas Ganjar kan. Nah tapi problemnya ini dari Real Madrid ke Barcelona karena beberapa waktu sebelum lu out itu serangan terhadap 02 dari 03 ini intensitasnya lagi tinggi-tingginya. Maksudnya Bahkan serangan gimana? Serangan dari kubu Mas Ganjar ke Pak Jokowi. Pak Jokowi dan 02 lah tentunya kan. Dan Pak Prabowo. Iya. Ah. Nah, ini kan berubahnya putar baliknya benar-benar putar balik nih Mas. Nah gimana sih ceritanya itu? Ya lu nggak ada masa idah lu. Ya kan gimana-gimana juga. Gue sih mau dibilang apalah pengkhianat lah, dibilang nggak bisa kerja atau apa, gue terima aja gitu. Bagus kan kalau orang nggak bisa kerja ada di musuhnya sekarang harusnya ya. Lo iya dong. Harus happy ya. Harus jangan diramein Ya, loh. karena kalau dianggap one prestasi ini ya. Iya kan. Harusnya lu nyaho lu mamam tuh kan gitu ya. Gitu aja sesimpel itulah. Gue nggak mau bawa rumit juga sih bro gitu. Dan gue mau pegang etika ya. Gue salaman sama pimpinan TPN baik-baik, ya gue akan pegang baik-baik juga gitu. Biarin para jubir-jubir ya pada bicaranya keras-keras gitu kan di media. Gila berapa hari tuh nama gue muncul di Google Trend itu kan. Ada apa nih, gue gak pernah terkenal ini juga bro gitu. Gue klik terkenal namanya, banget lu. wah ini beritanya luar biasa gitu kan, ngomongin gue apalah gitu. Tapi ya udah,
gue udah shake hand sama pimpinan TPN, keluarnya baik-baik, dan sampai sekarang kan pimpinan TPN juga nggak ada yang bicara. Gue pikir gue sama mereka sama-sama sepakat untuk jaga apa yang menjadi alasan gue keluar gitu ya. Sesimpel itu aja sih. Gitu. Ada faktor Pak Jokowi nggak dalam pengambilan keputusan Seperti ini? yang dibilang Oke, sama itu faktor subjektivitas gue aja. Gue kan memang lo kalau ngelihat bagaimana gue bahkan menjalankan ruang redaksi yang gue pimpin gitu kan beberapa tahun ke belakang, memang gue kan pro pembangunan gitu ya. Gue melihat bahwa Pak Jokowi adalah one of a kind. Ya, saat ini terbaik gitu. Jadi gue melihat secara subjektif preferensi ke depan harusnya melanjutkan apa yang Pak Jokowi sudah lakukan sekarang. Lu udah pernah ke IKN belum? Belum. Nah, gue udah pernah ke IKN. Lu nggak ngajak gue sih. Gue padahal bisa joget-joget gacor juga di hari. kita itu dituduh channel pro rezim tapi nggak pernah diajak ke IKN. Iya. Naik bus Tuduhan aja doang. belum pernah kok naik bus Tapi nih. dia pernah ke istana, bro. Iya, istana Woi, sekali aja, rame kan. Kali habis itu udah nggak diajak lagi. Iya. Bikin gaduh kan. Digerpol sama pemret kata. Kenapa ada kutu kupret satu kan? Ya nggak terima pemret disampaikan Iya. sama kita kan. Iya. Pemret ini agung kan. Kalau Iya. kita ini kan Kutu kupret. comberan aja gitu kan. Iya. Kan disamain lah Pak Istana. Pak siapa yang undang Pak Biro Pers ya kan. Pak B Pak B Gubernur, wah, Jawa Barat. udah jadi gubernur. Kami ini nggak sama media, itu merendahkan media. Meninggikan kami juga belum tentu. Ada yang bilang gini, ini media ini manajemennya kurang bagus ya. Oh kalau kami bukan itu mas. Kami ini nggak ada manajemen. Bukan Bagus. jelek aja belum. Iya. Nggak ada manajemennya. Ya Begitu. kalau udah ke IKN, lo ngelihat memang apa yang udah dibuat sama beliau ini, sama Pak Jokowi ini luar biasa ya, punya keberanian sehebat itu, sebesar itu. Itu IKN tuh real ya. Gue pikir nggak sampai secepat itu pembangunannya, tapi ternyata di mana-mana bangunannya udah hampir jadi, bos. Iya. Agustus ini di sana upacara. Ada berapa groundbreaking waktu gua datangin ya, diundang sama istana itu gitu. Ya nyata gitu. Masa iya kayak gini nggak dilanjutin. Jadi gua sih pro-nya ke situ ya, lebih ke subjektivitas gua sendiri. Sekarang mana yang lebih mengakomodasi keberlanjutan dari Oh Pak berarti Jokowi. ini kepindahan lu berkaitan dengan narasi soal keberlanjutan di kubu Ganjar dong. Nah, karena gini mas. Ganjar, Iya di TPN. Iya nggak karena gini. Sejak lu misalnya November pertengahan Iya. kan, Iya. sejak keputusan MK sampai let's say lah hari ini kalau kita bisa dibilang itu kubu Mas Ganjar baik partai ataupun secara kolektif gitu ya, itu kan cukup keras menyerang Pak Jokowi soal demokrasi, soal moralitas, soal public Etika. ethics gitu kan. Nah, banyak yang menganggap bahwa lu juga ikut ambil bagian dalam narasi yang cukup keras itu Mas Prabu, karena lu ada di posisi yang sangat bahkan sentral dalam dianggap- orkestrasi narasi. Yang membuat Mas Ganjar masuk Master Chef dan Azan ini juga lu dulu. Wah, Kalau sih iya bener. Dianggapnya sama publik. ya, tapi nggak gitu juga, gitu kan banyak juga tangan-tangan lain. Gue ini siapa Invisible lah hand. bro di situ. Makin lu merendah ini makin orang berspekulasi. Iya, makanya orang confirm nih. Nggak, lah, itu gimana tuh? nggak Mas gitu. posisi waktu itu juga jadi dilema lu nggak? Ini kita bicara posisi salah lu satunya ya. iya, salah satunya iya. Kalau gue melihat lebih dari sisi kepraktisian gue, ya kan gue ngajar komunikasi politik di kampus ya. Dan untuk bikin strategi komunikasi, narasi itu kan kita mesti ngelihat apa yang terjadi sekarang gitu. Saat itu melawan atau membangun narasi demokrasi itu rasanya bukan strategi yang tepat gitu. Ya Pak Jokowi kepuasannya sampai sekarang tinggi 80% bahkan ya. Paling kecil mungkin 75 lah gitu kan. Gimana caranya lo melawan dengan narasi rezim gitu kan? Nggak masuk. Ya itu termasuk salah satu hal yang mungkin gua nggak sinkron di
tempat yang lama lah gitu. Tapi ya itu mungkin salah satu aja gitu bro ya. Intinya sih lebih kepada gue ingin teman-teman lancar. Ya gue nggak pengen juga jadi, ya kan di posisi gue kan mungkin cukup ini ya, cukup strategis gitu. Kalau guanya berbeda sendiri kan, ada sentral lo. kalau gua sendiri yang beda kan, ya nggak bagus juga gitu buat teman-teman di sana gitu. Makanya gue lebih baik mundur aja gitu. Ada pelajaran etik juga nggak dari kemunduran lo ini, mengingat banyak juga yang merasa atau menikmati tetap kue kekuasaan ini, tapi tetap cukup keras juga kepada rezim kekuasaan gitu. Lu narasi lu soal itu gimana? Ya kan mestinya konsisten ya. Pada saat lo melihat bahwa rezim ini bermasalah, ya lo harusnya juga konsisten tidak menikmati kue itu gitu. Ya gua misalnya di tempat yang lama merasa bahwa nggak bisa di situ, ya gue mundur gitu. Sederhana itu kan, gue hidup pakai etika gitu ya. Dan itu gue pegang sampai sekarang lah. Gue yakin apa yang udah gue putusin ini benar gitu bro. Makanya yang lain ngomong kayak gimana juga gue ya jalan terus aja. Orang gue tahu kok apa yang gue lakukan gitu. Jadi kalau gue ngelihat ya harusnya konsisten gitu. Once lo nyerang ya lo pull out dong. Sederhana itu. Tapi gue ngerasa itu seharusnya bukan hal yang harus dilakukan sekarang gitu ya. Ini kan lebih kepada gini ya. Di pilpres ke depan ini kan ini baru semua nih ya, walaupun Mas Gibran itu putranya Pak Jokowi, tapi kan semuanya ini baru nih gitu. Bukan ronde kedua lah, bukan periode kedua gitu, nggak ada incumbent gitu. Jadi yang harus diadu tuh gagasannya, konsepnya, identitas narasi lu tuh apa gitu. Tapi kan itu yang harus dibawa. Pak Prabowo sekarang malah jadi incumbent kan, padahal partai penguasanya PDI. Gimana menurut lo? Ya itu kata lu ya, gue sih nggak ngeliat kayak gitu. Posisi persepsi publiknya coba lihat deh. Ya, kalau kecurangan deh pasti rezim, dan rezim itu Pak Prabowo gitu. Dianggapnya kan linear gitu tuh narasi publiknya kan Mas. Ya masalahnya kan kita sekarang hidupnya pakai asumsi semua gitu loh. Asumsi yang kita bangun bahwa pindah ke Pak Prabowo, Pak Jokowi pilihnya ke situ dan macam-macam, kan nggak tahu nih sampai sekarang kayak gimana. Ini dia banyak yang dia tahan nih. Iya, ini gue berasa gue pengen bobol pintunya ini. Tapi gini mas, balik lagi soal dia tuh bertahun-tahun jadi kayak kita, bos. Dia tahu banget celah-celah itu, bos. Soal narasi nih ya, soal narasi kan salah satu tugas lu di tempat yang lama itu adalah membangun narasi gitu. Apa sih yang membuat ide lu jadi sulit diakomodir ketika itu, yang mana lu pro development, terus keberlanjutan, dan sadar betul bahwa secara fakta empirisnya approval ratingnya Pak Jokowi itu tinggi banget, dan ini belum tentu memberikan dampak yang positif bagi Mas Ganjar. Dan itu kan penjelasan-penjelasan yang sebenarnya sangat kasat mata itu Mas. Ya kan, nggak perlu pemikiran yang terlalu sophisticated gitu ya untuk memahami realita politik tersebut gitu. Kalau ada ombak gede jangan diterjang, tapi diselancari gitu. Gitu. Apa yang membuat ide dalam tanda kutip sesederhana itu dalam narasi pemenangannya Mas Ganjar waktu itu sulit untuk diterima, dan lu harus berhadapan dengan struktur besar yang kita nggak tahu ini siapa gitu kan? Ya gini ya, di sana tuh kan besar ya. Gue juga hanya salah satu bagian dari tim pada saat itu. Jadi gue sih menghargai pilihan-pilihan yang dibuat sama teman-teman di tempat yang lama. Dan karena menghargai itu, maka gue tahu gue tidak harus lagi ada di sana, gitu sebetulnya ya. Jadi faktor bahwa teman-teman di sana punya perhitungan yang lain, ya silakan, kan ilmunya mungkin beda kali ya. Ya
lebih pintar mungkin daripada gua juga gitu bro. Ya gue ini Meskipun siapa lu, gitu meskipun kan. lu ini dokter yang nggak bisa buka praktek ini ya. Lawan katanya gue gak bisa kerja bro. Katanya gue gak bisa kerja. Siapa yang bilang? Emang ada yang bilang gitu? Coba Gua aja nggak di bilang. riset. Lo lihat aja. Emang ada? Ada Oh, di lah Google yang Trend ngomong itu. gitu. Lo ada lah yang ngomong kayak gitu. Tapi ya udah. Kalau gue lebih Gua respect invisible sama- hand itu denger itu. Gue respect sama pilihan-pilihan yang sudah dibuat. Tapi karena memang ya guanya juga nggak setuju dengan pilihan itu ya gua mundur, itu aja sih. Mana nggak percaya gue kalau nggak bisa kerja itu. Mana ada orang brewok nggak bisa kerja. Pak Surya jago. Iya makanya mana ada orang brewok nggak bisa kerja kan. Betul juga. Kecuali Prabu Revolusi waktu di Metro TV brewoknya nggak ada Pak. Iya. Takut tersaingi. Masih klimis dia kayak itu. Nah, tapi lu karir lu di MNC Group dan karir lu yang Pencalekan kan. pencalekan di Perindo Gue lewat Jaksel nih banyak banget mungkin lu Dulu, Ya, sekarang dulu. udah nggak ada. Nah itu udah di take down. Iya. Nah itu gimana? Ini Ya, lu. itu konsekuensi yang harus gua terima juga. Makanya kan gua total. Tapi lu kan udah gitu, DCT bro. kan, udah masuk. Iya, hanya kan sebetulnya apa namanya, gue tidak harus melanjutkan proses itu juga gitu kan. Kalau misalnya memang ada suara ya mau gue diambil aja gitu. Jadi intinya sih kalau gue sekarang lebih kepada totalitas gue dalam ambil keputusan gitu aja bro. Ya apa? Berarti lu all out dari pencalekan nih mas. Dalam Iya, tanda kutip. iya. Oh. Ya. Jadi walaupun nama gue ada di CT masih ada. Nanti di kertas suara pun tetap Suara ada. suara pasti ada gitu. Hanya gue nggak lagi ada di situ lah ya. Nah mungkin yang pengen gue omongin lebih ke gini sih. Kenapa sih sekarang gue ada di sini gitu? Ya gue merasa ya di sini kreativitas, konsep yang tadi gue bilang sama teman-teman agak sulit diterima di sana. Di sini diberikan ruang luar biasa besar. Mas Misalnya? Gibran ini ya dan Pak Prabowo gitu ya setelah kita ya beberapa kali lah berdiskusi gitu, itu respect ya sama gagasan, ide dari siapa aja, termasuk dari gua gitu, yang nggak bisa kerja ini gitu bro. Jadi didengerin gitu ya, dan kami berdiskusi panjang ya. Dan gua surprise juga melihat Mas Gibran Gue penasaran. yang Nah, terus lanjut. ya Mas Gibran ini ternyata ya apa ya, karismanya itu luar biasa itu bro sekarang ini ya. Kalau ngikutin turun Mas Gibran ya ke lapangan gitu, itu masyarakat yang deketin Mas Gibran itu puluhan ribu kali ya, yang nempel terus ya kayak bapaknya persis lah. Kalau turun ke bawah, kalau belusukan gitu. Ya. Jadi ada karisma itu juga yang gue tangkap begitu diskusi tuh, ini ternyata memang pintar ini ya, Mas Gibran ini ya. Gue bisa berdiskusi panjang sama beliau dan ada satu momen ya, kita lagi bicarakan masalah lumayan teknis gitu. Gue butuh waktu buat mencerna gitu bro. Tapi Mas Gibran ini bisa langsung cepet catch up dengan diskusi tersebut. Sementara itu gue yang tadi lo bilang S3 dan macam-macam itu, gue butuh Dokter yang waktu nggak bisa buka buat praktek loading ini ya. gitu. Ini lagi ngomongin apaan nih? Gue buka-buka sedikit handphone kan, Google dulu nih apa ini barang apa gitu. Tapi Gibran ini beda gitu, dia bisa cepet catch up gitu. Ya lo lihat sendiri lah ketika lagi di debat yang kedua kan, semua orang kaget lah dengan apa yang bisa yang Mas Gibran lakukan ya di debat kemarin. Lu udah dampingin Mas Gibran waktu itu? Itu udah itu kan Desember akhir ya. Gua kan ketangkep Desember awal tuh. Desember tanggal berapa tuh gue lupa tuh yang foto itu pokoknya. Gue Tapi baru gue baca udah nih. bersama beliau lah. Jadi Mas Gibran ini senang banget diskusi bro gitu. Kalau diskusi bisa berjam-jam sama Mas Gibran ya. Dan image-nya jauh sekali berbeda dengan apa yang selama ini dipersepsikan atas nama Gibran ini. Ya lo lihat ada kata-kata Samsul sama dia dijadiin sebagai sebuah branding malahan sekarang kan. Main bola namanya Samsul sekalian gitu dia. Ya. Belimbing sayur sama dia dibikin juga tuh jadi joke sekalian gitu. Ini pinter gitu.
Mas Gibran ini. Terus kalau kita bicara serius tentang ya apa yang mau dia kerjakan, dia betul-betul tahu apa yang mau dikerjakan sampai ke angka-angkanya, sampai ke detail-detailnya gitu dia tahu. Jadi dia riset, dia belajar. Bahkan mungkin gua kalah ya. Waktu lagi mau debat yang kedua itu Mungkin atau pasti? kalah pasti kalah. Tuh, waktu jadi debat anak kedua boy-boy gua harus gitu, pengalaman Mas. nih. Saat lagi diskusi sama beliau, dia datang bawa tas gitu ke meja, dia buka tuh catatan, dia tulis sendiri. Jadi apa yang mau dia sampaikan itu dia tulis sendiri, benar-benar pakai pulpen tulisannya. Dia belajar, ada beberapa jurnal gitu, dia pelajarin semuanya sampai ke angka-angkanya gitu. Dan gue juga heran untuk sebuah debat seperti itu dia belajar kayak mau disertasi kalau gue bilang. Gue inget kayak gitu waktu lagi disertasi tuh. Tapi dia melakukan itu sendiri, seorang cawapres gitu loh. Jadi dia benar-benar melakukan semuanya sendiri gitu bro, nggak yang dibantu oleh apa namanya, bikin forum besar dia dengerin, enggak, dia belajar sendiri. Kalau ada yang mau tanyain dia kontak orangnya, dia datengin, dia belajar, udah kayak mahasiswa mau belajar sesuatu. Nah mungkin kalau buat mahasiswa biasa itu hal-hal yang biasa, tapi kalau buat cawapres gitu, yang dia punya fasilitas apa saja buat ini ya, Gathering informasi mempersiapkan ya. semuanya, dia nggak pakai tuh kemewahan itu. Mas Gibran ini ya gue menyaksikan sendirilah gimana dia belajar. Berarti suasana ini nggak ada di tempat yang lama? Jauh? Yang jelas ini terjadi di Mas Gibran gitu. Mungkin yang mau gue bilang ya. Gue melihat sesuatu yang original ya dari seorang Gibran gitu. Kalau dulu mungkin Pak Jokowi itu kan dengan belusukannya ke bawah ya. Gibran ini pembelajar murni gitu ya. Dia belajar sendiri dan dia senang belajar gitu. Dia senang ya tadi lo kalau ketemu sama Mas Gibran terus lo punya ide, dia bakal pikirin bener-bener tuh. Ada yang bagus gitu, dia bakal pikirin, terus dia kontak sama teman-temannya gitu ya, minta di cross check dan macem-macem. Udah tuh nyangkut ke ke kepalanya Mas Gibran gitu. Ya. Tentang apa aja tanya sama Mas Gibran, dia bisa jawab gitu ya. Itu gua kaget ya dengan perkembangan Mas Gibran yang ya kalau gua ngelihat sih ya kita butuh pemimpin muda ya Gibran. Nah, ya. Mas, hal yang nggak bisa dilepaskan adalah lu sebagai orang baru yang datang tentunya nggak akan langsung diterima di kubu ini yang udah lama orang jalan. Gitu. Apalagi ya. lu orang sentral di sana. Iya kan, rival utama kan. Ya kan dari Emang ada rival nggak utama? Ya, ada kan Dua-duanya rival utama dong. Enggak, rival yang serang-serangan. Oh Iya, yang kan? bagus Ada ya? target operasi kan. Ya kan? Nah, itu ada gimana menghadapi resistensi ini? Ya kalau gua kan teman diskusi doang bro sama Mas Gibran ini gitu ya. Gua teman diskusi, teman ngobrol kayak begini aja, bedanya nggak pakai mic aja. Emang kan Mas Gibran nggak suka pakai mic kan? Iya. Nggak pakai mic aja bedanya, tapi ya lebih banyak diskusi aja sih. Jadi rasanya sih gua nggak mengalami itu gitu sekarang ini. Dan suasana di sekitarnya Mas Gibran, sekitarnya Pak Prabowo gitu, juga TKN-nya itu cair banget ya. Suasananya memang riang gembira gitu loh. Asik aja gitu, diskusi kreatif gitu bro. Gua nggak tahu ya bagian yang lain, tapi my part, bagian gua tuh diskusinya lebih ke kreatif gitu. Jadi ide-ide baru aja yang muncul dan ketemunya sama orang kreatif juga yang asik diajak ngobrol gitu ya. Syukurnya ya Mas Gibran dan juga ya beberapa kali ya dengan Pak Prabowo juga menikmati gitu proses diskusi itu gitu. Kadang-kadang ya banyak bercandanya ketimbang mengeluh ya, ketimbang meratapi gitu. Tapi suasana yang menurut gua sincere ya. Apa yang ditampilkan di kampanye dengan apa yang terjadi di tim. Ya walaupun gua hanya di luar aja ya, hanya mengagumi aja dari luar gitu kan. Makin lu ngomong gitu, makin gitu. orang tahu nih tipu Mas. Ya berarti memang dibutuhkan itu ya kontribusi lo di situ Mas. Sehingga orang kan nganggapnya kalau bisa tergantikan kan orang
nggak akan rekrut dari kamar sebelah Iya, gitu. oh. Iya. Enggak. Kan gue nggak ngerekrut, gue kan menawarkan diri. Iya. Siapa yang rekrut gue? Iya. Tapi gue baru baca nih, bener TPN agak keras sih. Ada kan? Iya. Iya. Baca beritanya. Iya, gua bacain dikit aja lah ya. Ini Bang Ciko nih, ternyata abang gue ini kan. Hampir jadi calon kakak gue nih. Ya kan, salah satunya Ciko karena Prabu nilai tidak memiliki strategi yang mumpuni dengan jabatannya Nah, sebagai deputi komunikasi. Tentu salah satu alasan Prabu diberhentikan dari jabatannya sebagai deputi karena kurang muncul strategi yang punya keunggulan sama dia memimpin kedeputian, kata Bang Ciko nih. Iya. Bener tuh. Iya. Udah bener. Iya, gitulah. Gitu. Itulah itu Berarti namanya juga. Mas Gibran makin top ini kontribusi lu paten. Tapi lu Wah, tapi lu enggak, dianggap kurang elok nih, Mas. Apa itu? Dengan langsung ada di posisi sedekat itu dengan lawan. Karena kan lu kan tahu betul jeroannya Mas Ganjar ini. Kadang-kadang ada yang namanya masa idah ini kan, atau lu paling enggak lu ada nganggur dulu lah, minimal nganggur lu agak lama ya. Bursa transfer putaran 2 gitu misalnya kalau 2 putaran gitu kan. Kenapa lu memilih secepat itu lu? Ya tadi itu ya bro. Dan Maksud kurang gua, elok secara etika nih. Ya, Gua ngerti lah perasaannya kawan-kawan siapa ini. dulu. Kalau gue kan lebih kepada gue udah salaman sama teman-teman di sana. Jadi by that time gue udah nggak ada lagi hubungan sama teman-teman di sana gitu. Terus di sini ya gue diberikan ruang, ya walaupun ya ruang gue hanya berdiskusi aja, tapi buat gue penting banget tuh gitu ya, ruang berdiskusi sama capres cawapres ini gitu ya. Mungkin itu yang beneficial buat gue gitu kan. Gue ngerasa dihargain aja di sini. Kan lu juga punya akses yang cukup besar ke Mas Ganjar kan. Maksud gue lu kalau gue lihat juga sering mendampingi Mas Ganjar di banyak kesempatan. Mas gue lihat. Itu kebenaran aja, fotonya pas gue ada di situ, Mas Ganjar ada di situ bro. Mas Ganjar nggak all access gitu ya Mas? Ya Mas Ganjar kan banyak ya orang-orang pintar di sekitar Mas Ganjar gitu. Ya gue tuh kan siapa lah bro. Gak banyak lah orang-orang yang lebih pintar daripada gue dan hebat-hebat gitu di sana itu gitu. Gitu aja sih. Yang di sini ya sefrekuensi gitu. Mas, tapi ada kembali ke Mas Gibran lah ya. Ada yang bilang bahwa Mas Gibran ini kok menghindari betul ya forum-forum yang berhubungan dengan publik, dengan media. Kayak misalnya kampus gitu. Iya, kampus, forum-forum yang dianggap sering disatroni oleh kandidat lainnya gitu, baik presiden atau wakil presiden. Yang mandatori aja kan. Itu kayak udah dijawab sama Bang Hasan deh. Coba lo versi lu gimana? Sama. Sebagai Ntar lu cuplik aja jawaban Bang Hasan sama. Lagi aman deh. Ya, Bang Hasan nih, abang kita nih kan. Nah, Mas, ini berarti lu termasuk ketika pindah ini juga percaya bahwa ini akan satu putaran, sekali putaran. Kalau kerja keras sih ya, kalau kita tetap kerja keras seperti ini sampai 14 Februari bisa. Tapi kuncinya mesti kerja keras ya, semua lini gitu. Trennya kan naik. Kalau tren sih ya kecuali kalau teman-teman nggak pada percaya survei ya. Kalau gue kan orang akademis gitu, percaya sama survei dan metodologi itu kan gue juga tahu kayak gimana caranya sampling dan macam-macam. Ya para surveyor atau pollster yang selama ini kita kenal kan teman-teman baik kita dari dulu juga, dan rasanya kan mereka cukup memegang martabat metodologi keilmiahan gitu yang nggak mungkin diganggu-ganggu lah. Survei Mas Toto berapa sekarang ya? Gak tahu gue kan politiknya. Udah lama gue nggak lihat Mas Toto survei rilis. Terakhir kapan tuh gue nggak ngikutin lagi ya. Jadi kalau surveinya kan bagus. Bahkan setelah debat ketiga kemarin ada survei juga, hasilnya juga naik gitu. Ya kuncinya menurut gue sih tinggal semua lini kerja keras sampai ke akar rumput ya. Jangan sampai complacent gitu. Kalau tetap kerja keras, frekuensinya kayak seperti ini, konsistensinya seperti sekarang, bisa satu putaran. Menurut lu Mas, dari kalau bicara kritik ya, lu kan sekarang udah di Mas Gibran ya, udah 02 lah ya. Apa yang membuat Mas Ganjar dari posisi
teratas selama hal lebih dari 2 tahun lah ya Ria. Di survei, berbagai survei. 2022 tuh tahunnya Mas Ganjar, 2023 tahunnya Mas Ganjar. Ya menjelang akhir tahun aja Mas Ganjar baru cross kan dengan Pak Prabowo kan. Apa yang bikin Mas Ganjar tidak mampu mempertahankan kedikdayaannya dalam polling-polling sehingga angkanya terus menurun, dan di beberapa survei sekarang itu udah menunjukkan Mas Anies udah cross melewati Mas Ganjar. Dari bicara sebagai ilmuwan lah, ilmuwan politik lah, apa yang lu lihat? Gua nggak bisa jawab yang 0103 karena gua nggak di situ satu ya. Jadi dan apa yang fair. membuat, dan fair juga, apa yang membuat Mas Anies bisa menyalip Mas Ganjar ini? Tapi apa yang membuat 02 itu trennya meningkat? Menurut gua mereka pakai intuisi ketika membangun strateginya, nggak pakai emosi gitu. Jadi gua di sana nih ya, itu nggak pernah tuh kita tuh mikirin bagaimana caranya nyerang 01, 03. Jadi konsisten aja sama message yang mau kita bangun. Kan dari survei kelihatan tuh sebetulnya publik itu maunya apa sih? Apa yang paling matters buat publik itu apa gitu. Itu kan kelihatan semuanya ilmiah gitu. Tinggal diterjemahkan menjadi narasi-narasi yang populer. Gitu. Makanya muncullah makan siang dan susu gratis. Itu kan sebetulnya sesuatu yang dipikirkan matang-matang dan merupakan keinginan dari publik itu sendiri gitu. Keberlanjutan, bahwa orang ingin IKN terus ada, kemudian KIP lah, kerja dan macam-macam itu kan di survei manapun juga ada, Bos. Hasilnya sama gitu, datanya sama. Jadi teman-teman di sini fokus ke situ. Bahkan kalau perlu ya membuat satu campaign yang menarik gitu dari data-data itu gitu ya. Kalau dianggap Pak Prabowo memanfaatkan juga instrumen kekuasaannya Pak Jokowi untuk bisa sampai titik sekarang, menurut lu gimana? Karena misalnya gitu ya, di Pak Zulhas pernah lah soal bansos, terima kasih ke Pak Jokowi ya, terima kasih ya gitu lah. Jadi instrumen-instrumen itu yang kemudian majalah Tempo minggu ini kita tahu headlinesnya bagaimana Pak Jokowi sebegitu kerasnya gitu berusaha juga membantu mengangkat Prabowo gitu. Gue sih sampai sekarang masih belum melihat sampai ke level situ ya, bro ya. Kalau gue ya bansos ya memang lagi di pemerintahan Pak Jokowi. Memang mau ngomongnya gimana, atas nama siapa? Terima kasihnya sama siapa? Sama negara lah. Ya, terima kasih kepada negara Indonesia gitu kan. Itu kan hal yang biasa gitu. Waktu lagi zaman Pak SBY ya terima kasih kepada Pak SBY gitu. Zamannya Pak Harto terima kasih pada Pak Harto gitu. Ya kan, Pak Harto bapak apa pembangunan, Pak Harto bapak pembangunan itu maksudnya itu apa ya? Satu upaya asosiatif yang wajar gitu ya, nggak masalah. Bahwa itu dikaitkan dengan partai politik tertentu, yaitu mungkin strategi partai politiknya yang ingin menggunakan narasi itu gitu agar bisa masuk ke masyarakat. Ya mungkin partai ini melihat Pak Jokowi ini approval-nya tinggi gitu kan, sehingga narasi Pak Jokowi yang dikeluarkan gitu. Itu kan strategi komunikasi politik sebenarnya gitu. Menurut saya ya. Dan mungkin menurut gua juga nih, kalau partai yang lain yang tidak di 02 ya merasa bahwa Pak Jokowi itu lebih lean on kepada mereka juga akan melakukan hal yang sama juga gitu. Masa iya nggak melakukan hal yang sama gitu. Ini kan lebih kepada sekarang nih asumsinya bahwa lebih lean ke 02 dibandingkan ke 01 atau 03, sehingga yang lain melihat jadi nggak fair gitu. Tapi kan nggak pernah muncul dari mulutnya Pak Jokowi sampai sekarang gitu. Bahwa PAN itu menggunakan narasi itu, ya dia baca data barangkali gitu bro. Ya dia jualan Pak Jokowi. Bahkan Pak Prabowo kan bilang, emang apa salahnya saya pakai nama Pak Jokowi, orang aku tim Pak Jokowi kok gitu. Nggak salah kan, memang benar gitu. Menterinya Pak Jokowi, dia menjual nama Pak Jokowi ya. Kenapa enggak? Kalau mau ya yang lain jual juga aja nama Pak Jokowi. Bisa juga ya sebenarnya. Mas Ganjar pun kalau jual Pak Jokowi monggo aja ya sebenarnya. Kenapa enggak gitu? Mas Anies pun juga nggak apa-apa. Iya, Mas Anies. Kan yang ngajarin Mas Anies approval rating tinggi itu kata pendukungnya tadi Pak Jokowi. Ya kan? Iya.
Bukan kata pendukungnya sih, Karena simpatisan. kata pendukung Prabowo. Iya, kata Prabowo yang dulu mendukung Anies. Dulu Ya. mendukung Anies. Oke Mas Prabowo, ini good insight sih. Ya. Kalau lu kesel ada yang pakai nama Jokowi, lu pakai aja gitu. Iya, nyoh gitu kan, nyoh. Yakin coba ntar ada posternya Pak Anies sama Pak Jokowi. Emang Pak Jokowi bakal marah nggak? Akan gue yakin taruhan. Iya. Gitu. Tapi iya, strategi politik aja, strategi komunikasi politik aja. Ya silakan. Ya apa-apa. Ada kemarin gini. Apa-apa. Kemarin ya kan Pak Jokowi gitu kan aku rapopo. Oke, thank you Mas Prabowo. Sampai jumpa lagi di Total Politik. Siap.